Bab ke-202. Sakit ini, Joe. Bara mengusap pipi sebelah kiri yang terasa kebas. Meskipun Joe hanya mengeluarkan 1% tenaga, namun mampu membuat Bara meringis. Sambil bersungut-sungut kesal, lelaki itu menjatuhkan tubuhnya pada sofa. Padahal ia sudah buru-buru meninggalkan apartemen, menuju lokasi pembangunan hotel yang sedang ia awasi bersama Joe sesuai tugas dari sang bos. Bara bahkan berkendara dengan kecepatan di atas rata-rata, sebab tak ingin terlambat menyampaikan berita penting ini. Kamu serius Iren mau pergi? Harus berapa rius baru kamu percaya? Aku dengar sendiri Iren berpamitan pada Riana. Balasnya masih kesal. Katanya, dia mau memulai hidup baru hanya berdua dengan Raffi. Karena di sini hanya ada kenangan buruk. Sepasang mata Joe terpejam. Demi apapun ia tidak akan pernah rela jika harus melepas sang pujaan hati lagi. Tanpa permisi, Joe melesatkan tubuhnya meninggalkan ruangan itu. Berjalan cepat menuju parkiran. Urusan izin keluar. Ia bisa menghubungi Gali, yang sedang ada pertemuan di luar. Sementara Bara masih mengomel sambil memperhatikan wajahnya dari pantulan cermin. Jika dalam keadaan seperti ini, satu-satunya yang ia ingat hanya sang bos kecil. Ayah satu anak itu pun merogoh saku celana dan mengeluarkan ponsel. Membuka daftar kontak hingga menemukan nama boy yang berada dalam urutan teratas daftar kontaknya. Bolos sekolah kamu? Ya. Pertanyaan itu menjadi sambutan pertama saat melihat wajah pada layar ponsel. Enggak, ini baru pulang. Balas boy. Yang benar. Isu nggak percayaan. Boy bilangin papa nih. Memang papa kamu ada di situ? Enggak ada. Papa lagi kerja. Bao memandang wajah lelaki dewasa yang tengah kusut itu. Ada perlu apa? Wahai Om Bara. Biasanya kalau telepon pasti ada bahan gibah. Bukan gibah, tapi curhat. Maaf, layanan konsultasi sedang berada di luar jangkauan. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Kamu ganti profesi lagi jadi operator seluler. Ya. Bara membuang napas kasar. Pipinya lagi senut-senut ini, bro. Habis ditonjok Om Joe. Sambil menunjukkan pipi sebelah kiri. Boy berdecak pelan. Sudah ia tebak Bara habis melakukan sesuatu yang membuat Om Joe naik pitam. Memang Om Bara habis melakukan perbuatan tidak menyenangkan jenis apa sampai ditabok sama Om Joe. Sembarangan. Om Bara cuma ngasih tahu informasi penting. Penjelasan Bara itu mana mungkin Boy akan percaya. Kini ia menatap lelaki itu penuh selidik. Boy nggak percaya. Pasti ada embel-embelnya, kan? Dih, besti macam apaan kamu? Ia menggaruk kepala sambil berdecak. Boy, bilangin papa kamu. Dong. Pintanya pasrah. Bilangin apa? Om Bara udah kelamaan di sini. Mau pulang? Kangen sama dedek Alea. Kan Om Bara bisa minta sendiri. Kamulah yang mintain. Kalau kamu yang minta, papa kamu pasti ngasih. Nanti Boy pertimbangkan. Ia membuang napas kasar. Bara layaknya anak kecil yang sedang mengadu pada ayahnya. Di sisi lain, hanya butuh 15 menit bagi Joe untuk tiba di apartemen. Memarkir kendaraan sembarangan, lalu keluar dari mobil dengan tergesa-gesa menuju lift. Pintu yang lama terbuka pun menjadi sasaran tendangan sepatu mahalnya. Begitu tiba di lantai 8. Ia tergesa-gesa menuju unit Iren. Menunggu sebentar setelah menekan bel berulang-ulang. Namun, sang penghuni belum juga keluar. Assalamualaikum, Iren. Hening. Tak ada sahutan apapun dari dalam sana. Apa jangan-jangan dia di sebelah sama Riana? Joe pun harus kembali dibuat frustrasi, sebab Riana tak kunjung membuka pintu. Membuat Joe merasa ingin meruntuhkan gedung apartemen itu. Menghubungi nomor Riana dan Iren pun tidak dijawab. Berpikir positif, Joe, Riana dan Iren mungkin sedang ke minimarket atau ke mall untuk berbelanja. Tidak mungkin langsung pergi, kan? Memilih masuk ke unitnya sendiri, Joe menghempas tubuhnya ke sofa, setelah sebelumnya mengganti sepatu dengan sandal rumahan. Jaket ia lempar pada sandaran sofa. Hingga tak lama berselang, suara Phil memenuhi indera pendengarannya. Secepat kilat Joe bangkit. Berlari keluar menghampiri Riana. Berharap menemukan Iren bersama wanita itu. Iren? Kemana dia? Tanya Joe tanpa basa-basi.
Aku baru kembali mengantarnya ke bandara. Memang Iren tidak pamit sama kamu? Sebenarnya sudah bilang kemarin kalau dia mau mulai hidup baru di tempat yang baru. Tapi tidak bilang kalau mau pergi hari ini. Riana menatap lelaki berpostur tubuh tinggi menjulang itu. Ia dapat melihat wajah Joe yang frustrasi. Maaf, aku sudah berusaha mencegah Iren supaya tidak pergi. Tapi, sepertinya keputusannya untuk pergi sudah bulat. Jadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Joe mengangguk lemas. Iren adalah salah satu dari wanita istimewa yang pernah ada. Setiap hari dia seperti dibunuh oleh suaminya sendiri. Meskipun begitu, dia mampu menjaga marwahnya sebagai seorang istri. Tidak pernah satu kali pun aku mendengar dia menjelekkan suaminya padaku atau pada orang lain. Joe terdiam. Hari ini dia memilih mengubur semua kenangannya dan membuka lembaran baru. Tapi, kamu masih bisa menyusul dan meyakinkan Iren. Sebelum semuanya terlambat. Tanpa pikir panjang, Joe langsung mengambil langkah cepat. Kamu gak lapar? Nak, mau ibu beliin makanan buat kamu? Iren menatap putranya yang sejak tadi terdiam. Kini keduanya sedang duduk di sebuah halte bus, mengistirahatkan tubuh dari lelah setelah perjalanan jauh. Apa ibu punya uang? Tanya anak lelaki itu polos. Ada, dikasih Tante Riana. Ia menunjukkan sebuah kartu ATM pemberian Riana. Meskipun Iren sudah menolak berulang-ulang, namun Riana tetap memaksa. Raffi menatap sebuah stand makanan yang berada tak jauh dari halte. Angka yang tertera pada sebuah poster berhasil mengurungkan niatnya. Enggak usah. Bu, makanan di sini mahal-mahal. Nanti aja kita beli makanan di warung. Enggak apa-apa. Nah, sekali-sekali beli makanan mahal kan tidak apa-apa. Raffi mau. Matanya kembali tertuju pada sebuah poster yang berada di depan stand. Berisi gambar makanan yang menggugah selera. Raffi belum lapar. Bu, balasnya polos. Ya sudah. Raffi baring aja di sini. Nanti kalau busnya datang, ibu bangunkan. Anak lelaki itu mengangguk sambil merebahkan kepala di pangkuan sang ibu. Udara malam ini cukup sejuk dengan gerimis membasahi bumi. Iren membalut tubuh putranya dengan kardigan rajut miliknya. Di sisi lain, Joe berlari-lari kecil dengan pandangan tertuju pada lautan manusia yang memenuhi ruangan itu. Sejak turun dari pesawat, ia mencari keberadaan Iren, namun tak kunjung menemukan. Demi menyusul Iren, ia membeli tiket penerbangan berikutnya dan berharap menemukan Iren sebelum benar-benar kehilangan jejak. Iren, Raffi! Teriaknya memanggil sambil mengedarkan pandangan ke segala penjuru. Pencariannya selalu tertuju pada wanita berhijab dengan anak lelaki. Namun, dari ratusan orang yang ia temui tak ada Iren di sana. Joe hampir menyerah. Berulang-ulang ia menghubungi Iren, namun nomor wanita itu sudah tidak aktif lagi. Berbagai pertanyaan pun bermunculan dalam hati. Apakah benar ia sudah kehilangan Iren? Apakah ia memang tidak memiliki jodoh dengan wanita itu? Hampir putus asa, Joe menghembuskan napas frustrasi. Berjalan seorang diri dengan langkah lemas. Joe hampir menyerah ketika matanya menangkap seorang wanita duduk di sebuah halte bus dengan memangku anak lelaki yang sedang terbaring. Meskipun melihat dari kejauhan, namun ia dapat mengenali dari pakaian yang digunakan. Alhamdulillah. Kata itu berulang-ulang terucap dari bibirnya, diiringi hela napas lega. Joe merasakan hatinya seperti diremas melihat Iren bersandar di halte bus dengan memangku putranya. Ia bahkan terlihat sangat lelah. Perlahan, Joe melangkah mendekat. Iren komentari. Iren tersentak saat indera pendengarannya menangkap suara lantang yang meneriakkan namanya. Ketika menolehkan kepala, kelopak matanya seketika melebar saat mendapati sosok lelaki bertubuh tinggi menjulang sedang berlari menerobos hujan. Kak Joe! Wanita itu tergagap. Iren memandangi Joe dari ujung kaki ke ujung kepala. Hampir tak percaya hingga merasa dirinya sedang bermimpi. Bagaimana mungkin lelaki berparas Timur Tengah itu tiba-tiba muncul di hadapannya? Bahkan saat ini, Joe hanya mengenakan kaos oblong, celana jeans dan sandal rumahan. Kak Joe! Gumam Iren saat lelaki itu berdiri tepat di hadapannya. Hai! Seperti sedang bermimpi, Iren seolah tak sanggup mengerjapkan mata. Mulutnya seperti terkunci. Joe memandangi Raffi yang sudah lelap dalam pangkuan sang ibu.
Bagaimana Kak Jo bisa ada di sini? Tanyanya, masih dengan nada tak percaya. Tadinya aku mau beli tiket penerbangan yang sama denganmu, tapi sudah ketinggalan. Iren tergagap. Kedua alisnya saling bertaut. Maaf, aku menyusul kamu. Mungkin kamu akan keberatan, tapi aku tidak mau menyesal lagi. Selama beberapa saat, Iren terdiam. Ucapan Jo tentu saja ia paham kemana arahnya. Apalagi, lelaki itu sampai rela menyusulnya keluar kota. Saya tidak punya alasan untuk tinggal di sana lagi. Sudah terlalu banyak orang yang saya repotkan. Lagi pula Raffi butuh suasana baru untuk memulihkan mentalnya. Jo memilih berjongkok di hadapan wanita itu. Dan kamu sendiri, apa dengan pergi bisa menyembuhkan semua lukamu? Iren menundukkan pandangan. Ia hanya mengulas senyum tipis, tetapi Jo bisa melihat kepedihan yang terpendam di sana. Waktu adalah proses terwujudnya sebuah doa. Saya hanya perlu sedikit bersabar. Ingin sekali Jo meneriakan kepada seisi bumi betapa berharganya wanita itu baginya. Betapa ia sangat menginginkan Iren untuk menjadi teman hidupnya sampai maut memisahkan. Aku tahu bagaimana sakitmu. Menjadi istri, tapi tidak punya tempat untuk bermanja. Menjadi istri, tapi tidak pernah merasakan hangatnya pelindungan suami. Orang yang seharusnya menjadi tulang punggungmu malah berubah menjadi tongkat besi yang terus menghantam hati dan fisikmu tanpa ampun. Bola mata wanita itu mulai digenangi cairan bening. Ingatan tentang Bayu kembali menghantui. Sejak awal menikah, hingga berpisah, tak pernah sekalipun Bayu menghargainya sebagai istri. Ia dihina, direndahkan, bahkan ditelantarkan oleh suaminya sendiri. Kamu tidak sendirian, Iren komentari. Ada jutaan wanita yang mengalami nasib sama sepertimu. Ada jutaan wanita yang setiap hari remuk hatinya, hancur mentalnya, hilang percaya dirinya, luntur fitrah kemanjaannya sebagai seorang wanita. Bahkan sampai mati rasa. Ada jutaan wanita yang dipaksa keadaan untuk bangkit dan kuat untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dipaksa memikul beban yang bukan tanggung jawabnya. Kamu sudah melewati semua fase itu. Dan sekarang kamu berada di fase tertinggi, ikhlas dan melepaskan semuanya tanpa ambisi. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya luntur. Kepedihan yang lama terpendam meluap dalam derasnya air mata. Kamu sudah melewati semuanya dengan kesabaran. Misalkan kamu berikan kesempatan untukku merangkai kembali puing-puing hatimu yang pernah runtuh.